Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini nasta'inu billah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan belajar bersama-sama tentang sebuah tema, ya subhanallah, dan tema ini tema yang sangat penting karena biasanya kita dalam kehidupan ini kita melakukan sebuah perjalanan, ya teman-teman. Apalagi sekarang sedang musim liburan. Artinya terkadang orang tua, sebagian dari orang tua itu melakukan perjalanan atau safar. Apa yang bisa kita lakukan, subhanallah, ketika kita sedang dalam keadaan safar atau sedang dalam keadaan bepergian jauh, ya subhanallah. Dan ini Islam subhanallah mengatur semuanya, karena tentunya ketika kita melakukan berbagai macam aktivitas dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada kita pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika kita melakukan sebuah aktivitas, ya subhanallah, tanpa melihat apakah aktivitas itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau aktivitas itu justru Allah Subhanahu wa taala tidak sukai, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Subhanallah. Jadi yang pertama kali ketika kita ingin safar, sebenarnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan kepada kita semuanya untuk memohon kepada Allah petunjuknya. Ini yang paling penting. Kadang kan kita sebagai hamba Allah yang mengalami sebuah kebimbangan, ini kira-kira safar ndak, maka pilihan kita teman-teman sebenarnya memohon kepada Allah dengan salat istikharah, misalnya memohon petunjuk kepada Allah, berdoa, ya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik, ya teman-teman insyaallah sudah hafal kan ya. Yang namanya salat istikharah itu bukan hanya ketika akan menikah, teman-teman, ketika bingung ini kira-kira yang dipilih A atau B jodohnya misalnya, ya. Tapi lebih dari itu, untuk sesuatu yang memang kita butuh petunjuk dari Allah, kita sedang dalam kebimbangan, maka disunahkan untuk salat istikharah, ya. Karena kita tahu bahwa yang mengetahui baik atau buruknya urusan kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, hamba memohon pilihan dengan ilmumu, yang meminta ketentuan dan takdirmu, memohon karuniamu, dan kami tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Kalau sesuatu itu sudah diserahkan kepada Allah, ya akhwat, maka kita pun akan lebih ridho dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, teman-teman, yang bisa kita lakukan sebelum kita safar, setelah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berikan jawabannya, ya misalnya, maka yang kedua, kita sebelum safar mengevaluasi diri kita masing-masing, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ternyata kita banyak sekali dosa dan maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan pernah tahu, wahai kawanku, mungkin safar kita adalah safar yang terakhir. Pernahkah kita membayangkan ketika kita akan safar ternyata kita tidak lagi kembali ke rumah kita, tapi kita akan kembali ke liang lahat, ya subhanallah. Maka jadikan sebelum safar itu benar-benar kita bermuhasabah. Apabila memang ada banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar. Atau misalnya kita pernah mendolimi saudara kita, mengambil hak saudara kita, maka kembalikan dengan segera. Atau misalnya teman-teman ada hutang misalnya, ya, maka ketika Allah mampukan kita untuk membayar, segera bayarkan, ya. Jangan sampai hutang itu akhirnya kita bawa mati, subhanallah. Dan kita tidak akan pernah tahu. Bahkan kita pun sering kan mendengar orang safar, bepergian jauh, ya, kemudian qadarullah di tengah perjalanan tuh mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Itu kan bukan peristiwa 1, 2, ya banyak, ya teman-teman. Maka dari itu persiapkan, ya Allah, mungkinkah ini perjalanan hamba yang terakhir kali, ya. Ya Allah, hamba memohon ampunan kepada Engkau, astagfirullah wa atubu ilaik. Dan subhanallah, sejatinya kita itu semuanya adalah hamba yang banyak melakukan dosa, dan memohon ampun kepada Allah akan menjadikan kita semuanya menjadi juara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian teman-teman, setelah kita berdoa kepada Allah memohon petunjuk, kemudian setelah kita mengevaluasi diri kita, bermuhasabah, memohon ampunan kepada Allah, baru kemudian kalau kita safar, ya, dan safar kita itu
seharusnya berbarengan gitu ya, bukan sendiri. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ya beliau pernah mengingatkan kepada kita, kata beliau, ar-rakibu syaiton. Satu pengendara atau musafir itu syaiton. War-rakibani syaitonan. Dan dua pengendara atau musafir adalah dua syaiton. Wassalasatu rakbun. Dan tiga pengendara atau musafir ialah rombongan orang-orang yang sedang safar. Maksudnya kalau kita bisa safar itu nggak sendiri. Kalau kita bisa safar itu rombongan, maka lebih baik. Dan pastinya kalau biasanya ya, kalau safar itu rombongan, kita memilih ketuanya ya, ketua rombongan ya. Jadi memang subhanallah ini disunahkan oleh Rasulullah SAW ya. Bahkan kata Rasulullah SAW ya, waktu itu beliau pernah berpesan kepada kita, kata beliau, lau ya'lamun nas ma fil wahdati ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdah. Kalau seandainya mengetahui apa yang ada pada safar sendirian, ya sebagaimana aku ketahui ini kata Rasulullah SAW, tentu seorang musafir itu tidak melakukan safar pada malam sendirian. Kita kan tidak tahu malam hari itu ada apa. Bukan hanya zaman dulu ya, sekarang aja kalau malam hari kan banyak kejahatan. Kalau zaman dulu mungkin ada binatang buas, di malam hari ada perampok, sama sekarang juga. Kalau misalnya sendirian safar di malam hari, beberapa tempat di Indonesia masih ada begal di tengah jalan ya. Maka disunahkan untuk lebih dari satu orang ketika safar ya. Dan tadi memilih ketua rombongan ini adalah perkara yang subhanallah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pilih kira-kira rombongannya siapa, ditunjuk ya ketua rombongannya, karena Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita. Kata beliau, idza kharaja salasatun fi safar, nih kalau ada 3 orang akan berangkat safar, falyu'ammiru ahadahum. Hendaklah di antara 3 orang itu dipilih sebagai ketua rombongan ya. Subhanallah. Setelah kita memilih ketua rombongan teman-teman, maka kemudian yang perlu kita lakukan karena safarnya rombongan bareng-bareng, bermusyawarah dulu ya, bermusyawarah. Dan ini juga perkara yang subhanallah dianjurkan di dalam agama kita. Bahkan musyawarah ini bukan hanya ketika akan safar, tapi dalam perkara-perkara yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ya dalam surah Al-Imran, wasyawirhum fil amr, ya bermusyawarahlah pada urusan mereka. Dan subhanallah, bermusyawarah ini seharusnya dengan orang-orang yang dapat dipercaya agamanya ya, pengalamannya. Ketika ada orang misalnya dia berpengalaman safar, berpengalaman melakukan perjalanan jauh, dia akan memberikan masukan-masukan yang baik ya kan. Oh, kalau mau ke Surabaya sebaiknya jalannya misalnya menggunakan jalan ini. Oh, kalau ke Surabaya misalnya sebaiknya melakukan perjalanannya mulai jam sekian misalnya. Kalau dari Jogja ke Surabaya misalnya. Nah, itu kan dia akan memberikan masukan-masukan yang baik karena ada pengalaman sebelumnya misalnya. Nah, bermusyawarah ini adalah perkara yang sangat-sangat baik ya. Bahkan Rasulullah SAW nih teman-teman, kita tahu beliau itu manusia yang paling baik ya, subhanallah. Bagus dalam beride, berpendapat ya, subhanallah. Beliau saja bermusyawarah loh dengan para sahabatnya dalam berbagai urusan, subhanallah. Ini menunjukkan beliau itu adalah bukan orang yang terlalu berambisi ya, berego, enggak ya. Beliau tetap mengajak rundingan ya sahabat-sahabatnya, bagaimana menurut kalian, subhanallah. Dan ini petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah kita menunjuk ketua rombongan, setelah kita bermusyawarah, setelah kita memohon petunjuk kepada Allah juga ya, yang bisa kita lakukan teman-teman diantaranya adalah menyiapkan bekal safar. Nah, ini penting juga nih. Jadi kalau mau safar, mau melakukan perjalanan jauh, itu minimal kita punya bekal ya, karena Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, kata beliau, seorang yang akan melakukan perjalanan jauh itu dia harus dipenuhi dengan tawakal dibarengi dengan ikhtiar. Jadi maksudnya bukan hanya kita ya sudahlah saya tawakal aja gitu ya, nggak usah bawa bekal. Subhanallah. Pernah dulu ada orang-orang akan berhaji ke kota Mekah, kemudian mereka mengatakan ya sudah kita bertawakal saja. Sampai di Mekah ternyata akhirnya mereka meminta-minta ya, padahal yang meminta-minta itu kalau kita sebenarnya bisa, sebenarnya mampu, itu juga suatu hal yang tidak dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan biasanya nih yang paling rempong yang menyiapkan bekal safar nih emak-emak.
Ibu-ibu ya, ibu-ibu tuh masya Allah rempongnya, apalagi kalau yang punya prinsip dalam rumahnya itu nggak boleh jajan gitu, maksudnya nggak boleh beli makanan di luar. Wah, itu bisa menyiapkannya sebelum safar sampai berjam-jam gitu ya. Ini bekal untuk anaknya, ini bekal untuk suaminya, ini wah masya Allah, ya Allahu Akbar. Dan semuanya terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, istri itu punya ladang pahala yang banyak banget loh. Yang menyiapkan bekal safar itu juga pahala di sisi Allah kalau kita benar-benar meniatkan untuk berbuat amal salih ya, agar Allah ridha, agar suami kita ridha, dan itu sudah cukup ya menjadi bekal kita dalam mengarungi nanti akhirat ya subhanallah. Baik, setelah kita tahu bahwa kita pun harus menyiapkan bekal tawakal ataupun bekal secara real, misalnya makanan atau minuman yang mesti kita bawa ya, dan subhanallah ini penting banget. Saya ingat kejadian ini loh teman-teman. Saya sudah di Indonesia waktu itu di Brebes ya, kalau tidak salah tol Brebes itu terjadi antrian yang sangat panjang, sehingga waktu itu sempat ada beberapa musafir ya, orang-orang yang sedang mudik itu dilarikan ke rumah sakit karena dehidrasi, nggak menemukan air ya kan, karena dia nggak menemukan makan. Jadi subhanallah berebut, jadi ada orang jual air tapi kan yang membutuhkan banyak ya subhanallah. Dari kejadian itu kita harusnya ambil pelajaran ya, jangan mengandalkan minuman atau makanan yang ada di luar. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Hendaklah kita menyiapkan payung sebelum hujan, begitu kan ya. Jadi kita hendaklah apa-apa membawa bekal ya. Toh nanti bekal itu pun kita gunakan dalam perjalanan dan bermanfaat untuk keluarga kita. Baik, nah setelah kita menyiapkan bekal teman-teman, baru kemudian kita menitipkan keluarga atau harta yang kita tinggalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, kita pun tidak akan pernah tahu kan teman-teman, kalaupun misalnya ada anak-anak nggak ikut atau misalnya ada keluarga nggak ikut, sebaiknya kita titipkan kepada orang yang amanah, dan kita nggak pernah tahu apakah kita akan kembali apa enggak ya kan, tadi sudah dibahas. Nah, apa yang kita ucapkan ya, doa yang kita ucapkan kepada orang-orang yang kita akan tinggalkan ya, sebaiknya kita mengucapkan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau mengatakan astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatim a'malikum ya, aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penutup amalmu ya. Masya Allah, di antara doa yang mesti kita hafal ya teman-teman, karena kan kita sering safar sehingga doa ini seharusnya sudah kita hafalkan ya. Masya Allah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, setelah kita menitipkan astaudi'ullah tuh artinya aku titipkan agamamu. Maksudnya gini loh teman-teman, jadi kita tuh memohon kepada Allah ya, agar Allah berkenan menjaga agama orang yang kita tinggalkan. Agama misalnya anak-anak, ibu, bapak kita misalnya yang kita tinggalkan. Subhanallah, ada seorang pernah bercerita kepada saya ya teman-teman, curhat. Subhanallah, dan ini membuat dia gelisah sebelum curhat. Katanya, Ustazah, nanti kalau misalnya saya tuh kuliah di Jogja, nanti bagaimana dengan ibu yang ada di kampung? Nanti bagaimana dengan ayah yang ada di kampung? Dia khawatir. Saya katakan titipkan kepada Allah Zat yang Maha Menjaga. Ya, baca doa ini. Astaudi'ullaha dinak. Ya Allah, aku titipkan ya agamanya ibu, agamanya bapak kepadamu, wa amanatak. Ya, dan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjaga amanah yang telah diberikan kepada keluarga kita. Wa khawatim amalik. Wa khawatim amalik ini kita memohon kepada Allah agar Allah berikan baginya husnul khatimah, akhir hidup yang baik ya subhanallah. Dan ini sebuah doa yang sangat luar biasa ya, ketika kita benar-benar melihat bekal-bekal perjalanan ya. Masya Allah, dia harusnya mungkin ditulis ya teman-teman, SOP safar gitu ya. Masya Allah. Baik, setelah kita menitipkan apa-apa yang mesti kita titipkan dan membaca doa, maka setelah itu ada beberapa anjuran dari Rasulullah SAW untuk hari apa yang mesti kalau bisa kita safar. Imam Bukhari rahimahullah pernah beliau menuliskan ya di dalam kitab Sahih Bukhari, kata beliau dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Ini bukan hadis tapi dari Ka'abnya. Ka'ab ini seorang sahabi. Beliau tuh pernah mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu ketika beliau akan pergi dalam perang Tabuk ya, maka beliau perginya memilih hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Juga Rasulullah SAW itu suka ya safar pada hari Kamis ya subhanallah. Dan
Ini dijelaskan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ya, kalau misalnya memang teman-teman punya rencana safar dan bisa dilaksanakan di hari Kamis, maka laksanakanlah. Tapi kalau nggak bisa bagaimana? Nggak apa-apa. Di hari-hari lain juga boleh. Baik, setelah kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai perjalanan pada hari Kamis, ya. Setelah itu maka yang perlu dipersiapkan juga teman-teman, sebelum kita safar hendaklah kita sholat, ya, sholat 2 rakaat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallah teman-teman, sebenarnya urusan kaum muslimin ini juga subhanallah, ya, solusi di antara solusinya adalah kita memohon kepada Allah dengan melakukan salat, ya, Masya Allah. Dan salat ini juga nanti sepulang dari kita perjalanan juga kita biasanya melakukan salat lagi. Dan ini anjuran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian setelah kita melaksanakan, ya, salat 2 rakaat, baru setelah itu kita keluar rumah. Ya, jangan lupa baca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita baca doa. Kemudian setelah kita sudah naik di atas kendaraan nih teman-teman, ya, baca doa lagi. Di sini ada doa us-safar, ya. Apa itu doanya? Bismillah, alhamdulillah. Kemudian baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Nah, ini juga doa, ya, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah teman-teman, di sini kalau kita lihat Bismillah, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita bersyukur, Alhamdulillah. Setelah itu baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, ya. Wa ma kunna lahu muqrinin, ya, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya. Subhanallah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami itu pasti akan dikembalikan kepada Rabb kami. Subhanallah. Lihat teman-teman, dalam konteks, ya, doa ini kita diperintahkan dalam konteks ini agar kita itu ingat balik lagi. Ya Allah, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita semuanya akan kembali kepada Engkau. Benar-benar kita bermuhasabah, ya, bahwa subhanallah terkadang safarnya kita itu nggak balik lagi, ya, dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baca alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanakallahumma inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfir dzunuba illa anta. Kita memuji Allah, ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian kita setelah itu bertakbir, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kita baca lagi doa subhanakallahumma inni dhalamtu nafsi faghfirli. Dan kita memohon kepada Allah dengan mengatakan bahwa maha suci Engkau, ya Allah, ya, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah diriku. Karena kita tahu fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, kalau kita lihat konteksnya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, Tirmizi, dan kita lihat Sahih Tirmizi, atau misalnya teman-teman mencukupkan di subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini juga sudah boleh. Nah teman-teman, setelah kita naik di atas kendaraan, baru kemudian kita baca, ya, baca doa safar, ya. Ini juga bisa nanti teman-teman kalau belum hafal ditulis tuh di kendaraannya. Lama kelamaan kan nanti hafal juga kalau sering dibaca, atau digantung juga bisa. Dia dibikin kreativitas lah bagaimana caranya agar kalau kita mau melakukan perjalanan itu kita baca nih doa safar. Apa doanya? Oh iya, saya jadi ingat kalau teman-teman naik pesawat, misalnya pas mau umrah atau haji kan biasanya ada tuh tertera di kursi penumpang, tuh biasanya ada nih doanya. Ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bertakbir 3 kali, baru subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tadi sudah, diulangi lagi, ya. Kemudian Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Lihat teman-teman,
Kita bareng-bareng belajar ya. Allahumma ya Allah, inna nas'aluk. Ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman, nas'aluka fi safarina hadza, bahwa dalam perjalanan kami ini subhanallah kebajikan, albirra wat taqwa, kebajikan dan takwa, Masya Allah. Kemudian kita memohon juga kepada Allah wa minal amali ma tardha, serta perbuatan yang engkau ridhoi. Subhanallah. Jadi kadang kan orang ketika safar ada kalanya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Contoh misalnya ketika safar misalnya sambil mendengarkan musik. Ini kan sesuatu yang Allah tidak suka. Dan takutlah kepada Allah teman-teman. Kalau kita sedang safar, sedang misalnya di atas kendaraan, kemudian kita akhirnya terlena mendengarkan musik, terjadilah sebuah kejadian yang tidak diinginkan ya, misalnya sampai meninggal dunia, maka yang kita takutkan tuh kalau sudah terbiasa telinga kita mendengarkan musik, apalagi sambil mulut kita bergumam ya, akhir hidupnya bukan mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata naudzubillah summa naudzubillah musik yang keluar dari mulut ya. Subhanallah, subhanallah. Maka ini pun perlu kita ajarkan kepada anak-anak, kalau lagi safar itu ya, kita tetap mengingat Allah, banyak-banyak berdoa ya. Subhanallah, kita perbuat sesuatu yang memang Allah ridhoi, bukan justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berdoa, Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwil anna bu'dah. Ya Allah, dalam perjalanan ini sesungguhnya ya, kita itu memohon kepada Allah mudahkan perjalanan ini dan dekatkan jaraknya. Ya Masya Allah. Hawwin alaina tuh kita mohon untuk dimudahkan. Safar itu kan nisul adab ya. Safar itu setengah adab. Maka kita mohon agar Allah memudahkan. Wa atwi anna bu'da, yang jaraknya jauh Allah dekatkan. Pernah nggak teman-teman terkadang memiliki rasa, ini kok nggak sampai-sampai ya. Padahal sepertinya sudah lama sekali perjalanan. Kita lupa berdoa. Ya lupa berdoa, ya Allah dekatkan perjalanan yang jauh itu, didekatkan. Minta kepada Allah. Allahumma, kemudian kita baca doa, antas sahibu fis safar. Ya Allah, engkau temanku dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahl. Dan engkau juga, wahai Rabbku, selain menjadi teman dalam perjalanan, dan juga engkau yang akan mengurusi keluargaku, maksudnya yang kita tinggal. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Lihat teman-teman, ini kita mohon loh kepada Allah ya, memohon berlindung kepada Allah dari kesulitan dalam perjalanan. Jadi kita mohon dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'abatil mandar, ya, dan pemandangan yang menyedihkan. Kan kita kadang kalau safar itu kan melihat misalnya naudzubillah sesuatu yang mungkin ketika kita memandang itu membuat kita akhirnya jadi kepikiran, jadi sedih. Melihat misalnya naudzubillah misalnya ada kecelakaan, kan kita jadi melihat pemandangan yang mengerikan. Nah, kita memohon kepada Allah dijauhkan dari hal-hal yang menyedihkan. Dan kita memohon juga kepada Allah wasu'il munqalab fil mali wal ahl. Kita memohon kepada Allah agar Allah jauhkan ya keluarga kita dari adanya su'il munqalab. Su'il munqalab itu ini loh teman-teman, ketidakberuntungan dalam harta dan keluarga ya. Subhanallah. Ini kita memohon kepada Allah dengan doa ini, nanti teman-teman boleh dibaca sering-sering, lama-kelamaan insyaallah akan hafal sendiri. Nah, kemudian di sini Syekh mengatakan wa idza raja'a qalahunna wa zada fihin. Apabila telah kembali, maka kita bisa membacanya kembali doa ini, ditambah doanya apa? Doanya ini. Ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Ayibun, itu apa ayibun? Kami kembali ya wahai Rabbku dengan bertaubat kepadamu. Ayibuna taibun, ya, abidun, kami beribadah kepadamu, li rabbina hamidun, dan selalu memuji Rabb kami ya. Masya Allah. Jadi benar-benar kita itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Subhanallah. Nah, teman-teman, dalam perjalanan safar itu hendaklah kita memperbanyak berdoa ya, karena di antara waktu mustajab berdoa ketika kita sedang safar. Ya, Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada kita ya, waktu mustajab berdoa adalah ketika seseorang sedang menjadi musafir ya. Jadi benar-benar kita habiskan atau kita gunakan waktu safar itu dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau teman-teman yang misalnya nih safarnya menggunakan kendaraan umum, itu juga bisa sambil menulis, sambil membaca Quran ya. Masya Allah, itu bisa dilakukan. Saya diingatkan dengan seorang kakek, diingatkan oleh Allah beberapa tahun silam.
waktu itu perjalanan dari Jeddah ke Indonesia ya. Jadi depan kami, tempat duduk kami itu ada seorang kakek ya, Masya Allah. Beliau sepertinya warga Saudi, bukan warga Indonesia, yang mungkin akan berkunjung ke Indonesia ya. Dan subhanallah teman-teman, beliau duduk, kemudian beliau mengeluarkan dari tas kecilnya beliau tuh mushaf, ya mushaf. Dan saya lihat Masya Allah, ya beliau sepanjang perjalanan ya, subhanallah, waktunya dihabiskan untuk membaca Al-Quran ya, subhanallah, Allahu Akbar. Itu pemandangan yang luar biasa menurut saya, Masya Allah, mengingatkan kita sesungguhnya, apalagi kalau perjalanan dari Jeddah ke Indonesia kan menempuh waktu yang cukup lama ya, 8-9 jam. Kalau kita habiskan hanya untuk men-scroll HP atau kita habiskan untuk melihat layar yang ada di depan kita, itu kan habis waktunya, sia-sia ya. Dan kakek tersebut menggunakan waktunya di sepanjang perjalanan subhanallah untuk membaca Al-Quranul Karim. Allahu Akbar ya, Masya Allah. Sebisa mungkin ya kita lakukan sebuah aktivitas yang Allah ridai. Teman-teman bisa menulis, teman-teman bisa membaca buku-buku yang bermanfaat, teman-teman pun bisa membaca Al-Quran. Baik, nah biasanya kan kalau sekarang itu kita singgah dulu di rest area, misalnya kalau sekarang kan sudah banyak ada jalan tol ya. Nah, ketika kita singgah tuh dalam sebuah tempat, hendaklah kita juga baca doa. Ya, baca doa. Apa doanya? Doanya yang diajarkan Rasulullah SAW adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia singgah di suatu tempat, kemudian baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung ya dengan kalimatnya Allah yang at-tamah, yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari apa-apa yang telah Allah ciptakan, lam yadurruhu syai'. Lihat, itu ketika kita baca doa tersebut, maka sesuatu pun tidak akan memberikan bahaya kepadanya. Hatta yartahil min manzilihi dalik, sampai ia beranjak dari tempatnya. Nah, ini teman-teman, ini juga boleh kita ajarkan nih ke anak-anak. Nah, kalau kita singgah di rest area ya, maka kita baca doa ini ya, kita baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, sehingga anak-anak tahu, oh kita di rest area tuh kadang kan orang Indonesia ya, biasanya kalau di rest area hanya sekedar misalnya ke toilet, atau saya pernah melihat sendiri ada rest area yang bagus itu malah pada foto-foto ya. Nah, tapi kadang lupa untuk berdoa ya, subhanallah. Baik, nah singgah juga dibutuhkan oleh seorang musafir ya teman-teman. Jadi jangan sampai kantuk yang sudah sangat luar biasa tuh diteruskan perjalanannya, ini bahaya banget. Jadi benar sebaiknya kita beristirahat sejenak ya. Kan ada biasanya tulisan tuh, jangan nyetir ketika mengantuk gitu ya. Ini boleh beristirahat ketika sedang melakukan perjalanan jauh. Baik, kemudian jangan lupa juga perhatikan waktu salat. Ya, ini diantara adab safar. Ketika sudah datang waktu salat, maka tunaikan salat ya. Karena salat itu kewajibannya tidak akan gugur dalam keadaan apapun, ya kan? Nah, salatnya nanti adalah salat qashar ya, salat qashar itu salat diringkas ya dari 4 menjadi 2 ya. Dan subhanallah, ini pun perlu kita pelajari bagaimana salat dalam keadaan sedang dalam perjalanan, atau salat dalam keadaan sedang di kendaraan, misalnya kereta, pesawat. Ini perlu kita pelajari, pelajaran-pelajaran yang mesti kita tahu, sehingga kita tidak meninggalkan sholat tersebut ya. Baik, kemudian teman-teman, setelah kita memperhatikan sholat kita ya, memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sudah sampai nih ya di tempat tujuan, baca doa juga. Ya, Masya Allah, ini subhanallah, tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW ini luar biasa ya. Semuanya isinya doa. Kenapa teman-teman? Agar kita lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, teman-teman, ketika sudah sampai di kampung halaman atau di tempat tujuan, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna, wa rabbal ardina sab'i wa ma aqulalna, wa rabbas syayatini wa ma adlalna, wa rabbar riyahi wa ma dharayna, as'aluka khairu hadhihi al-qaryati wa khairu ahliha wa khairu ma fiha, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Nah, ini ya teman-teman, nanti teman-teman doanya dibaca, Allahumma ya Allah rabbas samawati sab'i wa ma adlalna ya.
Rabb yang memiliki 7 lapis langit ya dan segala apa yang berada di bawahnya, wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna, dan Rabb yang memiliki 7 lapis bumi dan segala apa yang ada di atasnya, wa rabbasy syayatini wa ma adlalna, dan Rabb yang telah menciptakan syaitan dan segala apa yang mereka sesatkan, wa rabbar riyah wa ma dzaraina, dan Rabb yang telah menciptakan angin dan segala apa yang dibawa oleh angin tersebut. As'aluka khairu hadhil qaryah. Ini penting nih teman-teman. Jadi kita memohon kepada Allah dari kebaikan kampung yang akan kita masuki, wa khairu ahliha, dan kebaikan dari para penghuninya, wa khairu ma fiha, dan kebaikan dari apa yang ada di dalamnya, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha, dan hamba berlindung kepada Engkau wahai Rabbku dari keburukan kampung ini, ya keburukan dari para penghuninya dan keburukan dari apa yang ada di dalamnya. Masya Allah, ini doa yang sangat bagus teman-teman, bisa kita baca ketika kita sudah sampai ke kampung halaman ya, subhanallah, karena benar-benar kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga kita dari segala keburukan. Dan jangan lupa ketika sudah sampai kampung halaman atau sudah sampai tempat tujuan, maka kita salat 2 rakaat. Kalau misalnya ada seorang bapak atau seorang laki-laki dia terlalu malam misalnya ya, terlalu malam datangnya, maka sebaiknya tidak mendatangi keluarganya, tapi mendatangi keluarganya di waktu pagi ya, karena memang Rasulullah SAW biasa mendatangi keluarga beliau kalau safatnya terlalu malam itu pada waktu pagi atau siangnya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini.